Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nyaetin Frayati dari Sistem Informasi NIM 3912151030 Universitas Pancasakti Bekasi semester 1 kelas reguler malam. Di sini saya akan menjelaskan artikel yang sudah saya buat dengan judul Hubungan Matematika Diskrit dengan Sistem Informasi. Nah, sebagai mahasiswa sistem informasi pasti mengetahui bahwa matematika sangat berperan penting. Matematika dikenal sebagai ilmu dasar dari berbagai bidang lainnya. Pembelajaran matematika berfungsi agar seseorang dapat berpikir kritis, logis, analitis, dan sistematis. Perkembangan bidang ilmu lain seperti fisika, kimia, ekonomi, atau yang lainnya tidak terlepas dari peran ilmu matematika. Kita semua tahu bahwa komputer berasal dari kata komput yang artinya menghitung. Jadi komputer bisa diartikan secara harfiah adalah alat hitung. Logikanya sudah jelas bahwa hubungan matematika dengan sistem informasi sangat erat, karena dalam sistem informasi membutuhkan perhitungan dan logika yang pasti. Apalagi sistem informasi harus mengetahui bagaimana cara menghubungkan bisnis dengan teknologi yang kita ketahui bahwa matematika mempunyai peran dalam keberhasilan sebuah teknologi. Sistem Informasi Geografi (SIG) yang merupakan suatu bukti atas aplikasi yang begitu banyak menerapkan konsep matematika dan statistika di dalamnya. Yang pertama ada matematika diskrit. Matematika diskrit adalah salah satu cabang matematika yang mengkaji objek-objek diskrit. Menurut ACM, Association for Computing Machinery, mendefinisikan diskrit. Apa yang dimaksud dengan kata diskrit? Benda yang disebut diskrit jika ia terdiri dari sejumlah berhingga elemen yang berbeda atau elemen-elemen yang tidak berkesinambungan. Himpunan bilangan bulat integer dipandang sebagai objek diskrit. Himpunan bilangan real dipandang sebagai objek kontinu. Fungsi diskrit digambarkan sebagai sekumpulan titik-titik, sedangkan fungsi kontinu digambarkan sebagai kurva. Pada jurusan Sistem Informasi, matematika diskrit memberikan landasan sistematis untuk kuliah-kuliah lain. Berikut ini materi-materi yang dipelajari dalam matematika diskrit pada jurusan Sistem Informasi. Yang pertama ada logika, yang kedua ada teori himpunan, yang ketiga ada relasi dan fungsi, yang keempat ada induksi matematika, yang kelima ada teori bilangan bulat, yang keenam ada kombinatorial, yang ketujuh ada teori graf, yang terakhir ada kompleksitas algoritma. Nah, materi-materi itu yang sudah kita pelajari selama 1 semester ini. Nah, matematika diskrit adalah cabang yang mengkaji objek-objek diskrit. Nah, nih, suatu benda dikatakan diskrit jika terdiri dari sejumlah berhingga elemen yang berbeda atau elemen-elemennya tidak bersinambungan. Nah, biasanya contoh-contoh persoalan yang di dalam matematika diskrit itu apa sih? Nih, di sini ada 5 contoh persoalannya. Yang pertama, berapa banyak kemungkinan jumlah password yang dapat dibuat 8 karakter? Yang kedua ada makanan murah tidak enak, makanan enak tidak murah. Nah, itu apakah kedua pernyataan tersebut menyatakan hal yang sama? Nah, itu bisa salah satu contoh dari materi logika. Yang ketiga ada bagaimana menentukan lintasan terpendek dari satu kota A ke kota B. Nah, itu contoh dari teori graf. Yang keempat adalah bagaimana nomor ISBN sebuah buku divalidasi. Dan terakhir ada bagaimana rangkaian logika untuk membuat peraga digital. Nah, contoh persoalan-persoalan yang saya sebutkan tadi, kita dapat menemukan jawabannya dengan mempelajari 8 materi yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, secara umum, matematika diskrit itu digunakan untuk apa sih? Yang pertama, digunakan untuk menghitungnya banyak objek. Yang kedua, mempelajari hubungan antara himpunan berhingga. Dan yang ketiga itu menganalisis proses yang dilibatkan langkah-langkah yang jumlahnya berhingga. Nah, secara umum,
Topik yang dipelajari dalam matematika diskrit dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama ada penalaran matematika. Itu bertujuan untuk memberikan pemahaman penalaran matematika dalam membaca, memahami, dan membangun argumen matematika. Yang kedua ada analisis kombinatorial. Bertujuan untuk memberikan keterampilan menghitung banyak objek sebagai salah satu dasar untuk memecahkan masalah. Yang ketiga ada struktur diskrit. Itu bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang struktur diskrit sebagai salah satu struktur matematika abstrak yang digunakan untuk menyajikan objek diskrit dan hubungan di antara objek-objek tersebut. Yang keempat, aplikasi dan permodelan. Bertujuan untuk memperkenalkan aplikasi matematika diskrit dan pemodelan matematika sebagai salah satu kemampuan pemecahan masalah yang penting. Yang kelima ada berpikir algoritmik, bertujuan memberikan kemampuan membuat algoritma secara verifikasinya dan menganalisis memori komputer dan waktu yang dibutuhkan untuk memproses algoritma tersebut. Apa sih pentingnya kita mempelajari matematika diskrit? Nah, matematika diskrit itu sangat penting dipelajari, terutama pada jurusan teknik informatika, sistem informasi atau ilmu komputer lainnya, karena ada beberapa alasan nih. Yang pertama alasannya matematika diskrit merupakan mata kuliah dasar sehingga sebagai pintu gerbang untuk mempelajari mata kuliah lanjutan dalam teori logika, aljabar linier, teori graf, dan sebagainya. Yang kedua, matematika diskrit memberikan kemampuan membaca, memahami, dan membangun argumen matematika. Yang ketiga, sebagai landasan dalam mempelajari ilmu komputer seperti struktur data, algoritma, teori basis data, automata, dan sistem operasi. Yang terakhir itu sebagai dasar dalam mata kuliah riset operasi seperti metode pemecahan masalah. Nah, ada kesimpulan yang saya ambil dari materi yang sudah saya buat. Kesimpulannya dapat disimpulkan bahwa matematika diskrit mempunyai hubungan dengan jurusan sistem informasi. Pada dasarnya, informatika adalah kumpulan disiplin ilmu dan teknik yang mengolah dan memanipulasi objek diskrit. Matematika diskrit memberi landasan sistematis untuk kuliah-kuliah lain seperti sistem informasi maupun teknik informatika. Dalam matematika diskrit juga kita mempelajari topik-topik yang sangat bermanfaat seperti mampu memberikan pemahaman penalaran dalam membaca, memahami, dan membangun argumen, serta bermanfaat untuk mengasah keterampilan menghitung banyak objek sebagai salah satu dasar untuk memecahkan masalah. Nah, berikut ini daftar pustaka materi-materi saya yang saya dapat itu dari ketiga link ini. Terima kasih, sekian penjelasan saya tentang hubungan matematika diskrit dengan sistem informasi. Saya Nyaitin Rayati, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.